Cek satu dua tes satu cek 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 Cek, cek, satu, dua. cek cek satu dua tes satu cek 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 satu dua tes satu cek 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 satu dua tiga cek cek satu dua cek 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 satu dua cek satu dua tes Cek, cek, tes satu dua tiga tes satu cek 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 satu dua tes satu cek 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 satu cek 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 satu dua tes satu cek cek satu dua tes satu dua cek 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 satu dua cek cek satu dua tes satu cek 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 satu dua tes satu cek tes satu dua cek 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 satu dua tiga tes satu cek 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 satu dua tes satu cek 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 satu dua cek cek cek
tes 1 cek 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 1 2 cek 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 1 2 3 tes 1 cek 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 1 2 3 cek 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 1 2 cek 1 2 tes 1 cek 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 1 2 tes 1 cek cek 1 2 tes 1 cek 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 1 2 cek cek 1 2 cek 1 2 tes 1 cek
cek 1 2. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prof. Nurmiati sebagai Ketua Lembaga Baru yang dibentuk sesuai Pertor nomor 16 tahun 2022 dan Perdek nomor 1 tahun 2022, yaitu Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual atau biasa disebut dengan ULK-PKS. Perlu saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa keberadaan lembaga baru ini adalah unit layanan yang membantu tugas Dekan FEB-UB ya dalam pelaksanaan pelayanan konseling bagi mahasiswa FEB-UB yang menjadi korban perundungan dan atau kekerasan seksual. Perundungan merupakan perbuatan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan kepada orang lain yang lebih lemah dalam bentuk penghinaan, pencelaan, atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai yang diinginkan oleh perundung. Perundungan dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Di kampus, perundungan dapat terjadi di antara sivitas akademika yang berakibat menciptakan kinerja atau prestasi negatif bagi korban perundungan. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi memberikan layanan dalam bentuk unit kepada korban perundungan, terutama dalam mencegah dan memberikan konseling kepada korban. Saya, Dr. Saiful Iqbal, akuntan, sebagai Sekretaris Lembaga Unit Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual FEB-UB. Berdasarkan Peraturan Dekan nomor 1 tahun 2022, kekerasan seksual didefinisikan ke dalam satu kalimat yang cukup panjang. Intinya, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan untuk merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika kekerasan seksual itu dilakukan secara langsung, yaitu misalkan dengan kata-kata, secara verbal, dan juga dengan tindakan. Dan juga kekerasan seksual juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian menyebarluaskan konten yang sudah direkam tadi ke dalam media sosial. Terakhir, mari bersama-sama merdeka dari kekerasan dengan tagline gerak bersama, aman bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prof. Nurmiati sebagai Ketua Lembaga Baru yang dibentuk sesuai Pertor nomor 16 tahun 2022 dan Perdek nomor 1 tahun 2022, yaitu Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual atau biasa disebut dengan ULK-PKS. Perlu saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa keberadaan lembaga baru ini
adalah unit layanan yang membantu tugas Dekan FEPUB ya dalam pelaksanaan pelayanan konseling bagi mahasiswa FEPUB yang menjadi korban perundungan dan atau kekerasan seksual. Perundungan merupakan perbuatan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan kepada orang lain yang lebih lemah dalam bentuk penghinaan, pencelaan, atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai yang diinginkan oleh perundung. Perundungan dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Di kampus, perundungan dapat terjadi di antara sivitas akademika yang berakibat menciptakan kinerja atau prestasi negatif bagi korban perundungan. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi memberikan layanan dalam bentuk unit kepada korban perundungan, terutama dalam mencegah dan memberikan konseling kepada korban. Saya, Dr. Saiful Iqbal, akuntan, sebagai Sekretaris Lembaga Unit Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual FEPUB. Berdasarkan Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2022, kekerasan seksual didefinisikan ke dalam satu kalimat yang cukup panjang. Intinya, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan untuk merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika kekerasan seksual itu dilakukan secara langsung, yaitu misalkan dengan kata-kata, secara verbal, dan juga dengan tindakan. Dan juga kekerasan seksual juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian menyebarluaskan konten yang sudah direkam tadi ke dalam media sosial. Terakhir, mari bersama-sama merdeka dari kekerasan dengan tagline gerak bersama, aman bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prof. Nurmiati sebagai Ketua Lembaga baru yang dibentuk sesuai Pertor Nomor 16 Tahun 2022 dan Perdek Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual atau biasa disebut dengan ULKPKS. Perlu saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa keberadaan lembaga baru ini adalah unit layanan yang membantu tugas Dekan FEPUB ya dalam pelaksanaan pelayanan konseling bagi mahasiswa FEPUB yang menjadi korban perundungan dan atau kekerasan seksual. Perundungan merupakan perbuatan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan kepada orang lain yang lebih lemah dalam bentuk penghinaan, pencelaan, atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai yang diinginkan oleh perundung. Perundungan dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Di kampus, perundungan dapat terjadi di antara sivitas akademika yang berakibat menciptakan kinerja atau prestasi negatif bagi korban perundungan. Oleh karena itu,
Fakultas Ekonomi memberikan layanan dalam bentuk unit kepada korban perundungan, terutama dalam mencegah dan memberikan konseling kepada korban. Saya, Dr. Saiful Iqbal, akuntan, sebagai Sekretaris Lembaga Unit Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual FEB UB. Berdasarkan Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2022, kekerasan seksual didefinisikan ke dalam satu kalimat yang cukup panjang. Intinya, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan untuk merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika kekerasan seksual itu dilakukan secara langsung, yaitu misalkan dengan kata-kata, secara verbal, dan juga dengan tindakan. Dan juga kekerasan seksual juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian menyebarluaskan konten yang sudah direkam tadi ke dalam media sosial. Terakhir, mari bersama-sama merdeka dari kekerasan dengan tagline gerak bersama, aman bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prof. Nurmiati sebagai Ketua Lembaga baru yang dibentuk sesuai Pertor Nomor 16 Tahun 2022 dan Perdek Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual atau biasa disebut dengan ULKPKS. Perlu saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa keberadaan lembaga baru ini adalah unit layanan yang membantu tugas Dekan FEB UB ya dalam pelaksanaan pelayanan konseling bagi mahasiswa FEB UB yang menjadi korban perundungan dan atau kekerasan seksual. Perundungan merupakan perbuatan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan kepada orang lain yang lebih lemah dalam bentuk penghinaan, pencelaan, atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai yang diinginkan oleh perundung. Perundungan dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Di kampus, perundungan dapat terjadi di antara sivitas akademika yang berakibat menciptakan kinerja atau prestasi negatif bagi korban perundungan. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi memberikan layanan dalam bentuk unit kepada korban perundungan, terutama dalam mencegah dan memberikan konseling kepada korban. Saya, Dr. Saiful Iqbal, akuntan, sebagai Sekretaris Lembaga Unit Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual FEB UB. Berdasarkan Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2022, kekerasan seksual didefinisikan ke dalam satu kalimat yang cukup panjang. Intinya, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan untuk merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika kekerasan seksual itu dilakukan secara langsung, yaitu misalkan dengan kata-kata, secara verbal, dan juga dengan tindakan. Dan juga kekerasan seksual juga bisa dilakukan secara tidak langsung,
yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian menyebarluaskan konten yang sudah direkam tadi ke dalam media sosial. Terakhir, mari bersama-sama merdeka dari kekerasan dengan tagline gerak bersama, aman bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prof. Nurmiati sebagai Ketua Lembaga Baru yang dibentuk sesuai Pertor nomor 16 tahun 2022 dan Perdek nomor 1 tahun 2022, yaitu Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual atau biasa disebut dengan ULK-PKS. Perlu saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa keberadaan lembaga baru ini adalah unit layanan yang membantu tugas Dekan FEB-UB ya dalam pelaksanaan pelayanan konseling bagi mahasiswa FEB-UB yang menjadi korban perundungan dan atau kekerasan seksual. Perundungan merupakan perbuatan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan kepada orang lain yang lebih lemah dalam bentuk penghinaan, pencelaan, atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai yang diinginkan oleh perundung. Perundungan dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Di kampus, perundungan dapat terjadi di antara sivitas akademika yang berakibat menciptakan kinerja atau prestasi negatif bagi korban perundungan. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi memberikan layanan dalam bentuk unit kepada korban perundungan, terutama dalam mencegah dan memberikan konseling kepada korban. Saya, Dr. Saiful Iqbal, akuntan, sebagai Sekretaris Lembaga Unit Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual FEB-UB. Berdasarkan Peraturan Dekan nomor 1 tahun 2022, kekerasan seksual didefinisikan ke dalam satu kalimat yang cukup panjang. Intinya kekerasan seksual adalah setiap perbuatan untuk merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika kekerasan seksual itu dilakukan secara langsung, yaitu misalkan dengan kata-kata, secara verbal, dan juga dengan tindakan. Dan juga kekerasan seksual juga bisa dilakukan secara tidak langsung. Baik, acara akan segera dimulai. Kami mohon bantuan kepada teman-teman peserta yang menempati tempat duduk bagian belakang supaya bisa bergeser di bagian depan. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau bergeser di tempat duduk bagian depan.
perlu kami informasikan acara akan segera dimulai. Demi ketertiban dan kelancaran kegiatan kita pada hari ini, kami mohon bagi Anda pemilik handphone atau alat komunikasi lainnya agar nada dering dapat disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan terlebih dahulu saya menyapa kepada yang terhormat Ketua Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Anda Nurmiati MTM. Yang kami hormati Sekretaris ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Dr. Saiful Iqbal SE MSI AK. Yang kami hormati anggota ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Ibu Farah Wulandari SE ME PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Sosialisasi dan Keluh Kesah bersama ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan tentunya kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi peserta sosialisasi dan keluh kesah bersama Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenannya lah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama pada kesempatan hari ini, untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi dan keluh kesah bersama ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada kesempatan siang hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, bertepat di Aula Gedung F lantai 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita awali agenda kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Kepada operator yang bertugas, kami silahkan. Hadirin kami mohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak lupa pula agar agenda kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Marilah kita mendudukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan.
Berdoa dapat dicukupkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi, sosialisasi dan keluh kesah bersama unit layanan konseling, perundungan dan kekerasan seksual ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ketua ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Untuk itu kepada Profesor Dr. Anda Nurmiati MTM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris ULK PKS, kemudian juga Ibu Farah PhD, karena namanya panjang, Ibu Farah PhD sebagai anggota dari ULK PKS, dan juga mahasiswa semuanya yang sangat saya sayangi. Oke, ini ada 5 juta mahasiswa yang sudah datang di sini. Luar biasa gitu ya. Yang mendaftar more than 100 ya, sekitar 130 untuk hari ini. Seingat saya begitu tadi yang mendaftar hari ini, karena ini adalah gelombang yang kedua. Yang pertama hari Senin kemarin, karena kami menyadari bahwa kalau dilakukan sekali itu karena ini masanya masa UAS juga, sehingga kemungkinan waktunya menjadi tidak semuanya mahasiswa punya kesempatan di satu hari, tetapi oleh mungkin di hari yang lainnya. Oleh karena itu kami lakukan 2 sesi, itu yang kami lakukan. Untuk ULK PKS sendiri nanti akan diuraikan secara detail oleh pembicara hari ini, Pak Iqbal ya, yang akan menyampaikan dengan moderatornya Ibu Farah nantinya gitu ya. ULK PKS itu barang apa sih gitu ya. Yang jelas ULK PKS yang merupakan kepanjangan singkatan dari kepanjangan Unit Layanan Konseling ya. ULK-nya Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual. Itu adalah satu lembaga yang tadi juga sudah melihat ya di tayangan tadi videotronnya tadi gitu ya, tentang apa itu ULK PKS. Adalah satu lembaga yang tugasnya membantu pimpinan fakultas ya untuk membuat mahasiswa itu merasa nyaman, mahasiswa itu merasa bahagia, katanya begitu. Jadi tidak sekedar belajar saja, tetapi belajar dengan bahagia itu akan sangat berbeda. Nah inilah yang diharapkan keberadaan ULK PKS itu seperti itu. Tidak mengharapkan adanya perundungan, juga tidak mengharapkan adanya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan mahasiswa, terutama di sini di FEB UB tentunya gitu ya. Oleh karena itu kami selenggarakan ini tentunya tidak hanya untuk mahasiswa S1 tetapi juga S2 dan S3. Saya nggak tahu ini ada mahasiswa, kalau yang kemarin banyak yang datang dari S2 maupun S3. Saya ingin tahu apakah ada mahasiswa S2 hari ini yang hadir? Oke, ada ya, berarti S3-nya? S3 ada juga, alhamdulillah lengkap gitu ya, S1, S2 dan S3. Jadi sekali lagi tujuan dari keberadaan lembaga ini adalah sebagai lembaga penunjang tugas dari dekan dalam rangka untuk membuat agar mahasiswa itu nyaman, bahagia ketika berkuliah gitu ya. Jadi tidak hanya
tidak perlu memikirkan hal-hal yang ketika ada problemnya maka kami siap untuk membantu. Membantunya seperti apa nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Iqbal. Jadi saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian S1 dan juga S2 maupun S3 gitu ya. Kami berada di sini dalam rangka untuk berjalan bersama dengan Anda semuanya agar Anda semuanya bahagia di dalam menuntut studinya gitu ya. Dan harapannya ketika ada problem itu, walaupun kami tentu berharap tidak ada hal itu terjadi gitu ya. Kalaupun terjadi ya sudah yang kemarin-kemarin, yang besok-besoknya nggak ada lagi gitu. Supaya ULK juga nggak ada kerjaan yang berat. Supaya ULK juga santai gitu ya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Nanti kalau nanti ada sesi tanya jawab juga tentunya. Nah, Anda nanti semuanya bisa untuk menyampaikan. Di sini aja sudah ditulis keluh kesah gitu ya. Mudah-mudahan nanti bukan keluh kesah tetapi cerita bahagia. Nah, harapannya seperti itu ya. Oke, yang akan muncul di dalam proses sosialisasi ini. Nah, sosialisasi perlu dilakukan supaya semuanya tahu bahwa di sini ada lembaga loh. Lembaga apa? Lembaga konseling gitu ya. Ketika Anda nanti menghadapi satu problem terkait dengan perundungan dan kekerasan seksual. Perundungan atau yang bahasa kerennya itu bullying gitu ya. Kalau perundungan ki opo to ya gitu ya. Itulah kemudian juga terkait dengan kekerasan seksual. Ada enggak ya yang mengalami kekerasan seksual? Nanti dalam perjalanannya sungguh kami berharap itu tidak terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya gitu ya. Walaupun dikatakan di tingkat nasional ternyata gitu ya, tingkat kekerasan seksual yang terjadi di universitas ya di Indonesia ini tinggi sekali ternyata gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu di luar dari FEBUB gitu. Lagi-lagi kan begitu. Kenapa? Nanti kalau seperti itu kan enak. ULK PKS, saya, Bu Farah, Pak Iqbal, nggak ada gawean gitu ya, nggak ada kerjaan. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti jangan ragu ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ada problem-problem yang ingin diungkapkan, disampaikan saja gitu ya. Dalam proses sosialisasi tentang keberadaan ULK PKS hari ini. Baik, saya kira cukup dari saya. Sekalian saya buka untuk acara sosialisasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini oleh Ketua ULK PKS FEBUB. Namun sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kami mohon izin kita break sebentar karena masih bersama-sama mendengarkan kumandang azan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya, kesediaannya menunggu kita break sebentar. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi sosialisasi pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon kesediaan teman-teman mahasiswa semua untuk bisa berdiri di tempatnya. Kita akan berfoto bersama jajaran ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kami persilahkan teman-teman bisa berdiri merapat ke tengah, dan teman-teman yang barusan hadir bisa menempati tempat duduk di bagian depan, kami persilahkan. Terima kasih teman-teman, semua bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan teman-teman yang ada di pinggir bisa menempati tempat duduk di bagian depan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sosialisasi dan keluh kesah bersama ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang materi pada siang hari ini akan disampaikan oleh Sekretaris ULK PKS FEBUB. Dan yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan hari ini yaitu anggota ULK PKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah moderator kita Ibu Farah Wulandari Pangestuti SEME PhD, dan narasumber kita Dr. Saiful Iqbal SEMSI AK. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik S1, teman-teman S2, dan Bapak Ibu S3. Dari sapaannya aja saya sudah menempatkan diri di teman-teman S2 ini Pak. Gitu ya? Iya, jadi kan adik-adik S1, teman-teman S2, dan Bapak Ibu S3 gitu Pak. Jadi ya gitulah ya, seumuran lah ya yang S2 gitu dengan saya. Oke.
Baik, terima kasih atas kedatangannya, atas kedatangan teman-teman di sini semua, dan juga Pak Iqbal yang menyempatkan waktu untuk mensosialisasikan apa itu ULK PKS. Nanti kita akan diskusi bersama mengenai apa saja yang dilakukan oleh ULK PKS. Kemudian mungkin kalau ada keluh kesah dari adik-adik teman-teman dan Bapak Ibu di sini, monggo silakan disampaikan gitu ya. Mumpung sosialisasi, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada follow up questions atau komen gitu bisa menghubungi hotline kami yang nanti akan disampaikan juga oleh Pak Iqbal. Kita format acaranya santai aja ya, jadi nggak perlu presentasi dari awal sampai akhir. Mungkin kita coba untuk lebih deket gitu ya, karena kan keluh kesah harus deket nih Pak Iqbal. Gimana kalau keluh kesah sama orang yang nggak deket itu kayaknya itu bukan keluh kesah gitu ya Pak Iqbal ya. Diskusi ya? Diskusi mungkin, atau mungkin justru pengumuman, saya ada masalah nih, pengumuman gitu. Ya, baik, saya mulai. Untuk yang pertama kalinya sepertinya adik-adik di sini apa udah tahu LKPKS gitu? Oh sudah, berarti kita nggak usah sosialisasi Pak Iqbal. Nggak usah, langsung keluar saja. Ya udah, karena sudah tahu kan gitu ya. Saya siapkan pundak saya, Bu Farah, silakan. Apalagi itu kan ruangannya itu ada biru-birunya kayak bank gitu loh, Iya, Pak Iqbal. betul, Keren betul. kan itu ya. Oh itu desainnya dulu itu pakai konsultan, gimana caranya untuk mengambil hati para korban keluh kesah, korban yang mau berkeluh kesah maksudnya begitu. Karena ternyata mau berkeluh kesah itu ya permasalahan sendiri, nggak semua orang berani. Iya, makanya harus deket dulu, makanya kita mau sosialisasi biar deket gitu ya sama adik-adik, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Supaya nanti kalau ada keluh kesah, kecuali masalah finansial gimana Pak Iqbal? Wah, finansial boleh, nanti kita forward ke Wadek 2 ya, kalau ada masalah kesulitan bayar SPP segala macam gitu. Atau kesulitan biaya hidup segala macam, nanti kita konsultasikan, kita fasilitasi untuk ke Wadek 2 gitu. KPRI juga masih buka ya? KPRI juga buka gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Pokoknya di FEBUB itu jangan sampai ada masalah. Anda kuliah itu sebisa mungkin hanya fokus pada perkuliahan saja, nggak usah mikirin yang lain gitu ya. Baik, mungkin ini berbeda dengan format yang kemarin. Mungkin yang kemarin itu lebih ke presentasi kemudian tanya jawab. Tapi kalau di sini kalau Bapak Ibu, adik-adik dan teman-teman mau langsung tanya juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa langsung follow up gitu ya Pak Iqbal ya. Siap. Nah, untuk awalan nih, sebagai awalan, meskipun udah tahu gitu ya, tapi saya juga pengen nanya sih, kira-kira jawabannya Pak Iqbal itu seperti apa? Apakah sama dengan yang kemarin ditampilkan di video gitu? Tentu saja kayaknya sama sih ya, konsisten gitu ya. Apa sih Pak Iqbal ULK PKS itu? Oke, terima kasih Bu Farah, pertanyaannya basic ini ya. Iya. Saya kira semuanya sudah tahu gitu bahwa tadi disebutin sama Ibu ya, apa itu LKPKS itu. Ini sebuah lembaga yang memfasilitasi sivitas akademika khususnya potensial korban perundungan dan kekerasan seksual untuk bisa mengadu, menceritakan masalahnya, kemudian kita akan carikan solusinya. Jadi sifatnya konseling. Termasuk jika harus ditindaklanjuti dengan misalnya ke lembaga bantuan hukum atau ke psychological counselor, itu kita akan fasilitasi ya. Beberapa waktu yang lalu ada satu atau dua mungkin ya, yang satu kita rekom ke psikolog dan satu lagi kita rekom ke rumah sakit untuk memperoleh tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan. Kenapa kok itu kita lakukan? Biar perasaannya tenang. Kalau sudah tenang, belajarnya lancar. Tujuan kita di situ. Ya, kita pengen menemani mahasiswa S1, S2, S3, khususnya S1 ya, S3 itu biasanya enggak itu. Biasanya yang melakukan itu ya. Biasanya pelaku itu ya, S3 itu. Atau dosen-dosennya itu biasanya pelaku gitu ya. Jadi yang khususnya S1 itu menjadi di universitas ini menjadi sivitas akademika yang paling rentan, yang paling potensi untuk menderita perundungan
atau kekerasan seksual baik oleh temannya sesama sivitas mahasiswa atau oleh dosennya atau oleh tenaga kependidikan yang ada di lingkungan kita ini. Nah, kita mau menjamin bahwa itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi ada solusinya. Di mana? Di ruang biru. Nah, gitu. Ya itu LKPKS ya, kurang lebihnya Kampus biru, begitu. ruang biru ya Pak. Ya. Oke. Baik, itu tadi itu yang dimaksud sama Pak Iqbal, dirujuk ke psikologi, ke psikologis, psikologis gitu ya, ke psikolog atau ke rumah sakit, itu korbannya aja atau yang pelakunya juga? Baik, bisa? dua-duanya. Karena yang misalnya begini, misalnya pelaku dan korban adalah sama-sama mahasiswa. Kami tidak diskriminatif, hanya memperhatikan yang korban aja. Tapi dua-duanya, ya pelakunya pun akan kita follow up. Kalau memang dia menghendaki, tapi ya kita kembalikan semuanya kepada yang bersangkutan ya. Kita tawarkan, Anda butuh apa? Nah, kita akan fasilitasi gitu. Dan kita memfasilitasinya itu termasuk tidak hanya menjebatani ketemu dengan mereka psikolog atau lembaga hukum, tapi dalam skala tertentu jika ada konsekuensi biayanya juga kita akan tanggung gitu. Fakultas akan tanggung gitu ya. Nah, kenapa kok pelaku ini kan konon jahat ya, pelaku perundungan itu kan konon jahat, pelaku kekerasan seksual itu kan konon jahat gitu, tapi tetap kita perhatikan karena tujuan kita bukan untuk membuli balik atau memperlakukan kasar sebaliknya, tapi kita fasilitasi semuanya agar bisa menyelesaikan studi dengan lancar. Kita nggak pilih kasih gitu. Laki perempuan, pelaku korban kita perlakukan sama, kita fasilitasi dengan baik. Gitu Bu Farah. Baik, terima kasih Pak Iqbal udah jelas sekali nih. Tapi kadang kala itu saya sendiri misalnya ya, itu nggak tahu gitu loh apa sih perundungan, sampai sebatas mana sih dianggap perundungan. Apakah misalkan kalau ada mahasiswa yang curhat ke saya, Bu saya tuh lo suka sama ini, tapi kok teman saya juga suka ya gitu. Kemudian kami berebut gitu ya. Masuk yang mana? Apakah butuh konseling? Konseling butuh mungkin ya, tapi mungkin ke Pak Iqbal sendiri apa bisa ya kalau masalah yang seperti itu ya Pak Iqbal? Oke Bu Farah, ini Bu Farah pertanyaannya semakin menyerang saya ini kayaknya, saya disudut-sudutkan gitu. Nah, baik, satu contoh ya, beberapa waktu yang lalu itu ada sejumlah mahasiswi gitu datang ke ruang biru kemudian menceritakan, Pak saya diperlakukan begini begitu oleh seseorang bla 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 bla, banyak ya. Ya kemudian dengan berjalannya waktu kita panggil semuanya yang disebutkan sebagai potensial tersangka itu, kita datangkan semuanya, kita ajak bicara, kita gali informasinya sedalam mungkin. Kemudian ternyata di situ muncul delik perundungan, yaitu sebuah perbuatan dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan gitu ya, mengintimidasi gitu kepada pihak korban yang konon korban itu lemah ya, bisa jadi sekali, bisa jadi berulang-ulang untuk korban mau melakukan apa yang diinginkan gitu. Nah, kita fasilitasi, kita lihat kasusnya sejauh mana gitu, dan saat itu kita bisa selesaikan dengan cara adat. Oh, cara adat, maksudnya gimana Pak? Dengan cara adat itu dengan cara kekeluargaan. Oke, masalahmu ini, saya tunjukkan benar enggak seperti ini, benar Pak. Oke, kalau begitu alternatif solusinya begini, begitu. Nah, kamu pilih yang ini aja Pak. Oke, yang dipilih adalah kekeluargaan. Akhirnya selesai masalah itu di ruangan biru gitu. Saya tidak berharap masalah itu bisa berlanjut ke lembaga hukum karena konsekuensinya nanti akan banyak. Perundungan masuk pasal pidana, kekerasan seksual juga masuk pasal pidana, dan ada hukuman kurungannya kalau memang dilaporkan ya, deliknya delik aduan ya. Kalau ada yang mengadukan baru lembaga hukum akan turun. Kalau nggak ada yang melaporkan atau mengadukan nggak akan diproses ya. Nah, konsekuensi yang berat yang saya maksudkan itu adalah kalau sampai ada anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi yang berperkara hukum sampai harus dipenjara segala macam, pasti
akan mengganggu kondisi psikologis, pasti akan mengganggu situasi belajar, dan kemungkinan yang terjelek adalah indeks prestasi semester itu akan jatuh, atau indeks prestasi kumulatif di semester itu akan jatuh, atau pemahaman keilmuan di semester itu akan jatuh, dan saya tidak ingin itu. ULK PKS tidak ingin itu, fakultas ini tidak ingin itu terjadi, universitas ini tidak ingin itu terjadi. Gitu Bu Farah. Baik, dampaknya juga nggak hanya, mungkin tidak hanya sampai di semester itu ya Pak Iqbal ya? Iya betul ya. Seandainya terjadi gitu. Betul, ini kalau sudah masuk ke ranah psikologis itu berat ya. Kasus pertama yang kita handle waktu itu adalah bullying. Itu kita lihat korbannya stressful ya. Jadi justru korbannya yang stressful ya Pak Iqbal? iya, karena ada kekhawatiran bahwa akan terjadi berulang gitu. Ya, akan terjadi berulang. Akhirnya kita kondisikan sedemikian rupa, si korban itu ya kita dampingi, Bu Farah ikut mendampingi, saya ikut mendampingi, Bu Nurmiati, Prof Nurmiati tadi juga ikut mendampingi, kebetulan korbannya wanita, jadi beliau berdua bisa menggunakan bahasa hati, bahasa kalbu ya. Kalau saya kan menggunakan bahasa verbal gitu, kalau sama wanita gitu, nggak bisa menggunakan bahasa kalbu gitu. Kemudian si pelaku juga kita dampingi, kebetulan pelakunya laki-laki, ya saya yang dampingi gitu. Kita gunakan bahasa Tarsan. Ya, kita ternyata ketahuan pada akhirnya, oh si pelaku punya masalah psikologis gitu ya, punya masalah yang bersifat inherent dan harus kita selesaikan dengan menghadirkan psikolog, dengan menghadirkan pemeriksaan medis lengkap sampai kurang lebih 2 minggu pemeriksaan medisnya itu. Nah ini semata karena kita berharap bahwa tidak ada impact jangka panjang gitu. Kalau bisa masuk ke UB itu sehat, pulang sehat gitu. Jangan sampai terjadi seperti kasus beberapa waktu lalu yang di jembatan sebelah itu ya. Konon karena nggak bisa ngerjakan skripsinya itu. Wah itu dosanya dosa itu ya. Ya. Nah kalau mahasiswa FEB khususnya yang ada di sini kalau nggak bisa ngerjakan skripsi datang aja ke ULK PKS gitu. Ada Dr. Farah yang metodologinya kuat, ada Bu Prof kalau masih kurang ya, ada saya yang mungkin bisa bantu nulis kalimat gitu. Nah kalau masalah skripsi itu masalah kecil kok, itu ya. Sebenarnya nggak perlu sampai harus membuang diri ke jembatan gitu ya. Iya, minimal saya bisa bantu doa gitu loh Pak. Oh gitu ya. Kita doa bersama aja Bu Ara kalau gitu. Baik, tapi kira-kira kalau misalkan ada chat gitu ya Pak Iqbal ya, kemudian terganggu, itu apakah termasuk perundungan ya Pak Iqbal? Ah ini perkembangan teknologi ini membuat kita semakin susah ya. ULK PKS itu susah. Karena begini, susahnya begini. Ruang lingkup kita itu akan ada di FEBUB ya. Ruang lingkup pekerjaan kita, tanggung jawab kita itu di FEBUB. Namun banyak kejadian itu di dunia maya gitu. Ya. Nah, pada akhirnya kita ngambil keputusan kalau pelaku dan korban adalah mahasiswa UB, kita proses. Walaupun di dunia maya, ya kita proses. Walaupun ada di luar kejadian di luar kampus secara fisik, ya bukan di dunia maya, di dunia nyata maksud saya. Kalau memang korban melaporkan, ya kita fasilitasi, kita proses juga gitu. Dan mohon maaf, ini harus saya sampaikan, jika proses itu berlanjut sampai yang tadi saya sebut sampai ke aparat hukum, pasti konsekuensinya adalah konsekuensi hukum, mungkin penjara atau apa dan lain sebagainya ya, sesuai dengan peraturan perundangan gitu. Tapi manakala kita tidak proses lanjut, bukan berarti terus pelaku bebas. Kita ada mekanisme sanksi, nanti kasus itu akan kita bawa ke ranah pimpinan fakultas dan di sana ada komite etik, mungkin ada dewan pertimbangan ya, yang terdiri dari dekan, wakil dekan, KPS, kadep, KPS, nanti akan merumuskan sanksi buat pelaku gitu. Jadi jangan enak-enak jadi pelaku, enak wes ada ULK PKS kita akan diayomi gitu, enggak, kita tetap lakukan proses sesuai dengan porsinya masing-masing. ULK PKS akan mendampingi psychologically and physically, kemudian kasusnya tetap kita proses
untuk mendapatkan sanksi. Ya, sanksinya mulai dari skorsing 1 semester, skorsing 2 semester, sampai pemecatan status mahasiswanya. Ya, ini yang keras ya. Pak, ada Pak kasus yang sudah kita skors? Ada ya Bu Farah kemarin ya? Ada. Kita skor 1 semester gitu. Ya, kita sebenarnya saya nggak tega nyekor 1 semester itu, kalau bisa setahun gitu. Enggak, saya bercanda aja. Gitu Bu Farah ya, jadi Iya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Kemudian kalau seandainya nanti ada kasus gitu ya Pak Iqbal ya, berarti kan kita akan proses. Tapi bukan berarti diviralkan kan ya Pak Iqbal ya? ya betul. Ini kalau terjadi kasus itu kan satu sisi kan apa ya, aib ya ini ya. Aib ya bagi kita semua, bagi pelaku, bagi korban, bagi fakultas, bagi universitas, ini aib. Jadi misi kita itu di ULKPKS, kasus yang masuk ke ULKPKS itu hanya diketahui, hanya diproses oleh anggota ULKPKS, tidak ada yang lain. Ya, mungkin hanya 3 sampai 5 orang yang mengetahui, itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya sangat personal, itu mungkin bagi adik-adik yang wanita mungkin hanya Bu Farah dan Bu Prof yang akan tahu. Saya nggak mau tahu gitu, sangat personal ya. Misalnya, mohon maaf sampai ke menyebut organ intim misalnya, saya nggak punya wewenang untuk tahu itu. Jadi Bu Farah sama Bu Prof nanti yang handle. Kemudian kasus itu akan kita keep di dalam. Ya, kita tidak viralkan. Waduh, Pak Iqbal viralkan itu, masuk Instagram, enggak sama sekali gitu. Sehingga kemarin kalau ada adik-adik Advokesma itu minta kita untuk buka Instagram, ini agak berlebihan gitu. Kalau bisa yang namanya aib itu kita simpan gitu ya. Loh, Pak, ini kan sudah modern, keterbukaan. Enggak sampai ke sana. Kita tetap jaga bahwa nama baik seseorang itu harus dilindungi ya. Jadi kalau demikian jangan sungkan, kalau Anda merasa dilecehkan, Anda merasa dirundung, datang aja ke LKPKS. Nanti saya akan gunakan power untuk memanggil calon tersangkanya itu gitu. Wah, bahasanya agak berat ini, calon tersangka, pelakunya gitu ya. Dan biasanya kalau saya WA gitu ya, saya WA dengan nama ULKPKS gitu, itu langsung deredek, langsung gemeteran gitu ya. Datang itu udah nggak nyaman gitu, ada apa gini, saya dilaporkan siapa ini gitu. Maka untuk calon-calon pelaku jangan coba-coba, karena mungkin bahasa saya nanti berbeda gitu ya. Ketemu pelaku bahasa saya, banyak orang bilang saya itu random gitu, sometimes friendly, sometimes galak gitu ya. Ya, pas. Jadi saya bermain peran lah di situ ya. Ketika betul-betul harus galak ya saya galak gitu. Jadi tolong kalau bisa nanti yang di sini sharing ke teman-teman, kalau bisa nggak melakukan bullying atau kekerasan seksual, jangan jadi pelaku lah. Gitu Bu Farah ya. Iya, terima kasih Pak Iqbal. Ini harus urut PowerPoint atau? Enggak, bebas aja, kita santai Nanti aja. kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja gitu ya. Kalau saya nggak lihat mungkin bisa angkat tangan atau jangan sampai angkat kaki tapi ya angkat tangan aja gitu ya. Ya kalau misalkan mau melapor nih Pak Iqbal, gimana caranya Pak Iqbal? Oke, kalau mau melapor gampang kok ya. Datang ke ruang biru. Saya rasanya sudah 1 semester ini setiap hari ada di sekitar ruang biru itu. Mungkin tidak di dalamnya tapi di sekitarnya gitu. Ya. Jadi bisa ketemu saya, bisa ketemu Bu Farah, bisa ketemu Bu Nur kalau memang ada beliau, atau ke staf kemahasiswaan yang namanya Bu N. N siapa? N Sarifah. N Sarifah, bukan N Del, bukan ya? N Sarifah. Nah, ngomong seperti ini kalau dengar orangnya bullying ini ya. Bullying. Enggak itu. Tapi kan
Bu N itu kan bukan mahasiswa Pak Iqbal. Iya betul, beliau tendik ya. Iya, jadinya bukan, kalau Bu N merasa terbuli gitu nggak bisa melapor ke WLKPKS kan? Oke, bisa sebenarnya tendik itu kalau dibully oleh Pak Iqbal gitu misalnya dia bisa lapor gitu ya. Tapi sasaran kita terutama siapa Pak Iqbal? Terutama mahasiswa ya, Iya, karena S1, S2, mahasiswa S3 ya. itu pihak yang paling lemah di antara sivitas akademika. Kita juga punya jalur pelaporan ya, ada hotline gitu. Tolong Mas Paling belakang. operator tolong dibukakan hotline-nya. Kita punya website, mungkin websitenya belum sempurna, kita masih dalam rangka untuk mengkonstruk lebih baik. Kemudian hotline-nya itu Anda bisa WA, telepon atau Email, ada emailnya juga sebetulnya, cuman Iya. masih di Oh ya, emailnya nanti masih menyusul. dicoba, iya. Telegram juga bisa, no worry. Jadi kita buka seluas-luasnya jalur pengaduan gitu. Biasanya teman-teman yang menjadi korban itu nggak berani mengadu, nggak berani melapor. Kenapa? Malu, ya malu. Kemudian karena nggak kuat menahan masalah, cerita ke temennya. Lantas temennya inilah yang memprovok untuk lapor. Biasanya begitu. Ayo tak temeni wes gitu. Kemana? Ke Pak Iqbal gitu. Atau ke Bu Farah atau ke Bu Nur gitu. Nah, kalau memang mau seperti itu boleh-boleh saja gitu ya. Atau menginisiasi melalui nomor HP itu silakan gitu. Ya, konsul yang ini masuk pasal bullying apa enggak, masuk kekerasan seksual apa enggak, baru nanti melaporkan secara formal. Konsul aja enggak apa-apa kok. Kita semacam BK di SMA gitu ya Bu Farah ya. Bimbingan konseling gitu ya. Ini barusan masuk ke HP saya ini ada orang tua mahasiswa yang mau BK juga, mau bimbingan konseling, nggak tahu tentang apa ini gitu ya. Iya, karena memang barusan saya mau ngomong kalau Pak Iqbal itu lebih terkenal daripada saya. Mahasiswa ilmu ekonomi aja WA-nya langsung ke Pak Iqbal gitu. Dan ya nggak apa-apa, saya sih senang-senang aja gitu ya Pak Iqbal ya. Dan kalau seandainya memang adik-adik nggak tahu nomornya WA-nya apa namanya WLKPKS misalnya, mau WA Pak Iqbal sendiri gitu? Boleh WA ke nomor saya 081212092018. Hafal toh? Iya, ke saya juga boleh. Ya boleh. Nanti cari aja nomor HP saya itu di mana-mana kok, semua punya gitu ya. Anda tanya ke pos satpam sana pasti dikasih. Kalau mau nyatet sekarang 0812, gampang kok. 12 bulan 9 tahun 2018. Nomor simpati 0812 ya. Gampang toh? Itu ulang tahunnya Pak Iqbal jangan-jangan itu? Bukan, itu tanggal saya lulus doktor. Kok bisa dijadikan nomor Iya, HP? saya abadikan jadi nomor HP gitu. Wah itu nyarinya sulit itu, bayarnya 3,5 juta kalau nggak salah waktu itu. Karena itu momentum luar biasa. Saya nggak pernah merencanakan sekolah dokter, tahu-tahu jadi dokter. Ya sudah, saya abadikan jadi nomor HP gitu. Baik, mungkin ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang mau bertanya mungkin silakan. Ya itu ada itu. Mas Mbak bisa difasilitasin, ada yang mau bertanya. Mbak Rara tadi kemana ya? Tapi memang lebih dekat lebih bagus kayaknya. Bisa keluh kesahnya itu terdengar sekali gitu Bapak Iqbal. Gitu ya. Itu tuh yang pakai jilbab biru. Yang mau berkeluh kesah nih ya. Saya di ini kemarin ada yang melesetkan loh, masa ULKPKS bikin acara keluh desah katanya gitu. Waduh ini ULKPKS dibully ini ya, enggak apa-apa gitu. Silakan Mbak. Iya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih kepada Bu Farah dan Pak Iqbal atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Reza Walia Ali dari Departemen Ilmu Ekonomi. Izin bertanya Pak, seperti yang Pak Iqbal paparkan tadi, mungkin lebih ke program dari ULKPKS yang mengobati atas apa yang sudah terjadi. Nah, pertanyaan saya, apakah dari ULKPKS itu sendiri ada program preventifkah yang diusung untuk mencegah adanya perundungan ataupun kekerasan sosial yang ada di FEBUB itu sendiri, misalkan menjadwalkan
konsultasi itu sendiri, misal satu hari ini untuk departemen ini, besoknya mungkin untuk departemen akuntansi dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau memang belum ada, izin memberikan saran ya Pak untuk memberikan program-program yang sifatnya preventif, bukan ke memperbaiki yang seperti Bapak sampaikan tadi. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Langsung Bu Farah ya. Ya. Terima kasih, ini masukan yang baik gitu ya. Prinsipnya begini, sosialisasi ini juga bagian dari kegiatan preventif itu. Dengan tahu bahwa ada lembaga yang menangani, potensial pelaku itu akan mikir 2 kali kalau mau sengaja melakukan bullying dan kekerasan seksual, bukan kekerasan sosial loh ya. Kekerasan seksual gitu ya. Jadi dengan sosialisasi ini kita tunjukkan bahwa ada ULKPKS, ada lembaga yang menangani. Maka kami berharap ada psychological impact bagi calon-calon pelaku untuk warning. Kamu melakukan di kampus, di luar kampus, selama korbannya itu mahasiswa FEB, ya akan diproses gitu. Nah ini betul bahwa kita juga merencanakan kegiatan-kegiatan preventif, jangan sampai terjadi. Itu sudah kita lakukan sebenarnya dalam bentuk apa? Memasang CCTV around our environment. Jadi Anda itu masuk ke sini, itu terpantau CCTV. Saya cek sendiri di servernya CCTV itu. Anda masuk jam berapa, pulang jam berapa itu ketahuan kok. Ya. Kalau ada kunci kontak di parkiran itu ketinggalan aja, itu satpam kita tahu. Motornya dibawa lari siapa, itu kita tahu. Anda mungkin nggak tahu ya, beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang, mohon maaf, diperlakukan oleh security kita agak berlebihan karena dia mencuri helm. Wah, tahu cerita itu? Nggak tahu kan? Kita keep memang gitu. Jangan dipublikasi, kasihan dia masih mahasiswa kita gitu. Walaupun dia mencuri, kita treatment baik-baik gitu ya. Nah itu bagian dari Mbak, kita preventifnya kita nggak bilang-bilang, banyak yang nggak bilang-bilang gitu ya. Yang penting bahwa kita berusaha menjamin itu tidak terjadi gitu. Karena lembaga ini lembaga unik, yang kinerjanya itu dinilai kalau nggak ada kasus. Biar nggak ada kasus, ya kita preventif. Kalau sudah ada kasus, ya kita kuratif, gitu kan? Ya, semakin banyak kasus berarti lembaga ini semakin jelek, gitu. Wah, saya senang bahwa dalam 1 tahun terakhir itu hanya 2 kasus kalau nggak salah. 2 kasus yang agak berat, 1 kasus ringan. Dan kalau dihebohkan bahwa Universitas Brawijaya itu menjadi ladang bullying dan kekerasan seksual, itu tidak di FEB. Nah, itu hebat. Cuman 2 kasus dalam 1 semester itu. Itu 3 bullying, satu skala berat, 1 skala sedang, 1 skala ringan. Yang 1 skala ringan itu saya selesaikan sendiri. Bu Farah sama Bu Nur nggak tahu. Hanya saya ceritani, kemarin ada masalah gini loh Bu. Selesai. Oke. Kemudian saya tulis laporan, saya laporkan ke Pak Dekan ya, melalui Wadek 3 gitu. Jangan khawatir Mbak. Kalau harus kita buat formal, misalnya ini departemen akuntansi, ini departemen, oke, no worry. Terima kasih masukannya. Dan nanti untuk mahasiswa baru kita akan masuk juga ke PK2 Maba. Ya, jadi teman-teman mahasiswa baru itu sedini mungkin harus tahu bahwa di sini Anda lembaga yang bertugas atau punya kewajiban membantu mereka manakala ada masalah, dan kita menjamin bahwa ada tindakan-tindakan preventif, jangan sampai hal itu terjadi di dalam kampus. Kalau di luar kampus gimana? Itu yang saya nggak bisa cegah. Preventif di luar kampus itu sangat berat, karena Anda jadi manusia bebas kan. Kita semua di luar kampus kan bebas gitu. Masa sih saya itu buntuti Anda satu persatu kan nggak mungkin gitu. Pakai teknologi Pak gitu. Nomor HP kami dicatat Bapak semua gitu. Kami kemana tahu, pasti Anda juga nggak mau. Anda merasa terbuli dengan saya kan kalau gitu. Nah itu kalau di luar kampus, sorry, mungkin kuratif yang kita bisa lakukan. Preventif, Anda jaga diri masing-masing ya.
Gitu ya. Iya. Ada lagi silakan ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Sebelum saya menuju ke pertanyaan berikutnya yang saya lupa, itu kalau menurut saya kalau per departemen mungkin kalau menurut saya kalau saya sendiri ya, kan kita satu gitu ya, kalau masalah WLKPKS gitu kan, mungkin perangkatan lebih mengena kali ya, karena kan perangkatan itu problemnya mungkin beda-beda gitu Pak Iqbal. Nah kemudian di sini juga selain saya anggotanya itu selain Mbak En juga ada mahasiswa loh Pak Iqbal ya kan? Iya, ada Anggota 2 mahasiswa yang menjadi anggota. Ada di sini nggak mahasiswa itu? Mbak Sipta sama Mas Rifki kalau nggak salah. Sipta dari akuntansi, Nggak ada kayaknya ya. Rifki dari manajemen. Nah, kalau Anda kenal 2 orang itu, Anda juga bisa manakala ada masalah, Anda curhat dulu ke beliau berdua, kedua teman-teman dari EM dan BEM itu, kemudian nanti DPM ya? Iya, DPM sama BM. Nanti beliau berdua akan memfasilitasi untuk ketemu dengan kami semua. Tapi bukan berarti harus lewat beliau berdua, ke kami langsung pun kita terima. Gitu. Ya. Iya, kadang-kala ada yang nggak nyaman mungkin ya Pak Iqbal. Ya, mungkin cerita dengan kami itu masih ragu-ragu gitu. Malu dengan Pak Iqbal, malu dengan Bu Farah gitu. Cerita dengan teman sendiri ya, kedua orang tadi itu. Ya. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan atau tanggapan atau usul? Yo, itu yang pakai masker putih, Mas. Oke, selamat siang Pak Iqbal dan Bu Farah. Sebelumnya perkenalkan saya Trisna Vela, saya dari Departemen Ilmu Ekonomi. Sebelum saya bertanya, saya mau izin cerita sedikit gitu soal pengalaman di kelas saya sendiri. Oke, keluh kesah ini ya? Bukan, ini sebenarnya kayak mau menanya tentang solusi dari Pak Iqbal dan Bu Farahnya langsung, kebetulan dari ULKPKS-nya langsung gitu ya. Jadi semester 3 kemarin, saya sekarang semester 4, semester 3 kemarin tuh di kelas saya ada kasus kekerasan gitu. Nah si pelaku ini secara nggak sadar mukul korban 2 kali. Nah si korban ini bahkan sampai punya bekas luka gitu di bawah matanya. Nah dari sini tuh si korban ini kan ngelapor gitu katanya ke ULKPKS. Memang bukan kekerasan seksual atau apa, tapi kekerasan gitulah ya. Tapi si korban ini justru dioper-oper gitu Pak, Bu. Maksudnya dioper-oper, dia ngelapor ke tempat A, dia dikirim ke B. Dia ke B, dia dikirim ke C. Dia ke C, dia diputar lagi ke A gitu. Nah padahal udah berlanjut hari gitu, kita tetap berdampingan gitu istilahnya sama si pelaku ini. Kita tetap kuliah reguler seperti biasa dengan si pelaku ini di kelas. Walaupun dia memang agak dijauhi ya jadinya, karena jadi pada menghindar ya gitu. Nah pertanyaan saya itu gimana gitu, in case suatu saat ada kasus gitu lagi, gimana sih solusinya dari pihak ULKPKS supaya menghindari kasus yang korban dioper-oper gitu berujung kasusnya nggak ditanggapin gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tahu kasus itu. Saya handle sendiri kasus itu bersama Bu Farah. Kasus itu selesai dalam 3 hari. Orang tuanya datang, kedua belah pihak datang, dalam 3 hari. Jadi kalau nggak salah, entah hari Senin atau hari kejadiannya ya, kemudian laporan masuk ke kami itu kalau nggak salah hari itu juga ya. Iya. Saya juga heran kenapa kok ada persepsi dioper-oper, iya, padahal enggak, hari itu juga gitu. Itu langsung kita kebut, kita ketemu dengan orang tua mahasiswa itu hari Sabtu. Kemudian hari Minggunya kita bikinkan semua fasilitas administratif untuk mengirim yang bersangkutan ke rumah sakit untuk memperoleh tindakan lebih lanjut dan seterusnya. Itu cepat banget itu, relatif sangat cepat. Jadi nggak benar itu kalau dioper-oper gitu. Mungkin karena pertama lapornya itu ke kemahasiswaan terus disuruh ke ULKPKS gitu. Jadi 2 kali itu mungkin ya itu dioper sih gitu, tapi nggak dioper-oper gitu, enggak gitu. Dan saya tahu betul itu, bahkan saya sering telepon-teleponan sama orang tua mahasiswi itu yang dipukul itu. Ya, saya kenal baik sampai sekarang, silaturahmi kami jadi baik, orang-orang baik yang berkeinginan baik gitu ya. Dan pelakunya kita berikan sanksi kok waktu itu. Mungkin kuliah bareng itu di minggu kejadian saja.
minggu berikutnya sudah langsung kita sanksi. Karena dia harus di treatment physical and psychological, kemudian kita scores. Ya, karena berat, masuk pasal yang berat gitu. Gitu Mbak, nanti kalau mau detailnya ke ruang biru, saya ceritakan. Iya, dan kalau dioper itu ya pastinya harus dioper karena kemahasiswaan bukan tempatnya ya Pak ya. Kalau seandainya tidak dioper itu yang salah mungkin ya. Jadi menurut saya sih nggak sampai bulat ke ABC yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Vela tadi, dan kebetulan yang jadi korban jadi mahasiswa saya semester ini Pak Iqbal. Alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Itu kalau nggak salah kejadiannya di kelasnya Prof. Agus Suman kan ya? Iya. Oke, betul. Saya tahu pasti itu. Dan pasti ada lag, karena maksudnya pasti ada lag. Jangan mengharapkan kemudian tiba-tiba ketika sudah dilaporkan kemudian ke kami simsalabim gitu ya Pak Iqbal ya, karena Ya. pasti ada proses dan pasti ada waktu yang harus dilalui dulu. Maksudnya kita juga punya prosedur gitu yang pastinya harus dilalui, karena kalau misalkan si A misalnya melaporkan si B sesuatu, maka kita praduga tak bersalah dulu kan ya Pak Iqbal ya. Iya betul, kita nggak boleh menuduh bahwa laporannya itu tadi langsung benar, ini benar ini, pelakunya harus dihukum, nggak bisa begitu. Kita mesti mendahulukan praduga tak bersalah ya, perception of innocent ya, bahasa Mandarinya begitu ya. Ya, itu. Jadi kita panggil dulu, kita gali, ya kita gali dari dua perspektif korban bagaimana, perspektif pelaku bagaimana. Ini ada yang mau ujian jam 12.30? Ya silakan, nggak apa-apa, yang mau ujian 12.30 silakan. Kita nanti paling selesainya ya seperempat jam lagi maksimal. Kemudian dari menggali kasus itu, kita lihat secara fair apa yang sesungguhnya terjadi, ya. Kalau sudah ketahuan itu semua, kemudian kita konfirmasi silang, apa benar apa yang diceritakan pelaku menurut korban, kemudian sebaliknya apa benar yang diceritakan korban menurut pelaku. Kalau sudah confirm, ya sudah, kita proses lanjut. Kalau memang harus kita hadirkan kedua orang tuanya, kita hadirkan. Dan waktu itu kita hadirkan, ya, kita hadirkan kedua belah pihak. Alhamdulillah mereka berdua couple-couple yang sangat kooperatif gitu. Jadi sangat menyenangkan, semuanya ingin menyelesaikan dengan cara adat kekeluargaan gitu. Bahkan mereka berdua komunikasi via WhatsApp, video call, kemudian semuanya selesai dengan baik. Ya, bahwa korban menderita memar-memar, ya betul gitu ya. Ya memang terjadi gitu. Ya betul semuanya itu, dan kita dampingi, kita pantau sampai kalau nggak salah 2 minggu ini Mbak Farah mendampingi ya, psikologisnya seperti apa gitu ya. Iya, ya. Tapi memang menurut saya sih itu lebih cepat dari yang saya duga, karena emang kita sampai lembur-lembur sampai malam ya Pak Iqbal ya waktu itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, emang harus seperti itu gitu, merupakan bagian dari tugasnya Pak Iqbal dan saya sih. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau dikomentari atau mungkin usul seperti yang cowok-cowokan nggak ada yang nanya nih, potensial pelaku ini soalnya. Ya tolong ya cowok-cowok, walaupun Anda punya potensi jangan digunakan gitu ya. Nanti daripada Anda menerima sanksi. Kami sayang kepada semua mahasiswa FEB UB itu, nggak peduli S1, S2, S3, kami sayangi semua. Dalam konteks kami membantu memberikan fasilitas, jangan sampai terjadi dua hal ini, perundungan dan kekerasan seksual yang bisa mengganggu kinerja studi Anda. Ya, sampai Anda misalnya harus tinggal tahun atau tinggal semester, ya, atau sampai tidak lulus atau DO karena in trouble, kemudian masa studinya habis. Nah, kami nggak mau seperti itu. Gitu. Iya, Ya. atau sampai ke jembatan tadi tuh nggak sampai itu ya, ya. jangan sampai loncat. Kalau loncatnya di jembatan sana itu tidak menjadi urusan kami ya. Kalau loncatnya jadi dari GU lantai 9 itu kan kami yang repot juga gitu ya. maka Pak satpam itu preventif ya. Kalau ada yang mau naik itu dipantau itu. Turunnya di lantai mana ini? Oh, lantai 12 pasti dikejar.
Kalau Anda ke lantai 10 pasti dikejar. Ya, karena nggak ada urusannya mahasiswa di sana itu. Ujian, Pak, ujian di lantai 10. Dikejar, oh ternyata ujian ya sudah gitu ya. Termasuk Kapan hari ujian. itu ada satpam itu lari-lari itu. Saya tanya, ada apa? Ada penyusup Pak gitu. Kemana? Lantai 12. Oh cepetan saya bilang gitu. Jangan sampai dia fitness di sana gitu. Ternyata mahasiswa fakultas lain pengen lihat view UB dari atas gitu. Ya memang gedung GU itu kan yang paling tinggi ya. Dan di atas itu asik sekali sih. Habis ini kita sama-sama sana ya. Gitu Mbak Farah ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Ada komentar mungkin dari yang cowok katanya Pak Iqbal sih requestnya itu biar tahu gitu ya. Kira-kira pandangannya seperti apa atau mungkin ada usul atau apa gitu. Nggak ada. Ini mungkin untuk saya nyambung dikit Bu Farah. Untuk mahasiswa S2, S3 ya khususnya itu kemarin saya diskusi di luar setelah hari apa ya, yang pertama kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis. Itu beliau bertanya gitu, Pak, kekerasan seksual itu gimana? Kalau suka sama suka masuk enggak gitu? Masuk dalam pasal itu enggak gitu? Karena kejadian ini, kalau enggak salah awal semester ya Bu Farah ya, ada mahasiswi, maaf, posisinya hamil. Mengadu ke kami, Pak, saya begini begitu anu dan seterusnya gitu loh. Siapa yang memperlakukanmu seperti itu? Mantan. Sekarang mantan, dulu pacar. Wah, ini kacau ini gitu kan. Sekarang mantan, dulu pacar, waktu memperlakukan itu masih statusnya pacar gitu. Terus saya tanya, dulu waktu dia memperlakukan itu kamu suka sama suka? Iya gitu. Waduh, ini saya dapat repotnya ini ya. Dapat giliran hamil datang ke saya gitu kan. Saya nggak ikut berbuat, suruh bertanggung jawab ini kan. Nah, ini hati-hati. Itu tidak masuk dalam pasal kekerasan seksual. Ya, para wanita hati-hati. Kalau Anda dalam posisi yang seperti itu ya dilema. Kami nggak bisa memproses kejadiannya itu dalam posisi suka sama suka kok ya. Jadi self controlnya harus dinaikkan gitu kalau seperti itu gitu ya. Ini saya terbuka. Cowok itu kan biasanya suka gombal ya. Berarti termasuk Pak Iqbal. Bu Farah ini sering saya gombali gitu ya. Bu Farah ini sering saya gombali gitu ya. Berarti. Tadi pagi-pagi udah saya gombali ya. Halo Ibu cantik, saya bilang gitu. Nah, itu udah mekar-mekar kepalanya wanita. Biasanya kan gitu ya. Nah, hati-hati kalau sudah kepala mekar-mekar itu warning itu. Anda akan bertekuk lutut tidak dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, buaya-buaya darat itu biasanya memanfaatkan situasi yang seperti itu gitu. Buat saya itu bukan gombalan tapi kejujuran. Kejujuran Bu Farah. Terima kasih Bu Farah. Ini sedikit rahasia aja biar Anda nggak diperlakukan macam-macam. Tapi sayangnya psychologically banyak wanita itu yang senang digombali. Benar nggak? Oh, itu yang lagi rasional. Itu lagi rasional yang ngomong enggak gitu lagi rasional gitu ya. Ya, seneng banget gitu. Jangan-jangan ada terusan yang nggak salah lagi. Nggak salah lagi. Gitu. Anda cantik hari ini, terus pulang ngapain? Nyari cermin. Ya, itu ya ini sedikit tips aja kalau ada cowok gombal itu udah jangan dipercaya gitu. Pokoknya sedikit muji, mulai gombal ini gitu. Kecuali Anda memang benar-benar suka sama dia ya terserah aja gitu kan. Itu hak prerogatif saya nggak mau masuk ke ranah itu gitu ya. Ini yang saya sampaikan tadi itu psychological condition aja. Gitu Bu Farah. Baik, terima kasih. Ada tanggapan mungkin? Yang terakhir mungkin. Terakhir karena waktunya juga. Nggak ada? Baik, kayaknya udah cukup jelas nih Pak Iqbal. Gitu ya. Ya, kayaknya sudah cukup jelas. Mungkin ada, kalau seandainya ada follow up questions mungkin yang nggak mau disampaikan secara umum bisa menghubungi kami di hotline, di WA dan di email, atau mungkin kalau memang pengen ke Pak Iqbal langsung, ke saya langsung, ke Prof. Nurmiati langsung bisa menghubungi kami juga gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya ada yang mau diceritakan personally
bisa menghubungi Ya, nomor ini. betul. Pokoknya jangan malu, jangan sungkan, jangan ragu gitu. Ya. Kalau Anda ada dalam masalah perundungan dan kekerasan seksual, lihat Bu Farah, cegat aja. Lihat Pak Iqbal, sapa saja. Lihat Bu Nur, langsung tegur saja. Bu, saya mau curhat. Gitu. Kata kuncinya itu. Ya. Kalau ditanya Anda siapa? Saya mau curhat. Udah gitu aja. Pasti kita bertiga langsung duduk diem. Ayo, kamu mau curhat apa? Gitu. Ya. Kata kuncinya, Bu, Pak, saya mau curhat. Nah, gitu ya? Iya. Kata kuncinya itu ya, jangan lupa adik-adik, Bapak Ibu dan teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Iqbal dan juga teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat dan juga sesuai dengan fungsinya. Mensosialisasikan berarti memberikan informasi kepada kita dan juga calon-calon pelaku, enggak ya? Janganlah. Supaya jangan. enggak lah ya. Saya Dan juga mudah-mudahan mengucapkan terima kasih ya teman-teman semuanya sudah hadir. Titip pesan disampaikan ke teman-temannya yang tidak sempat hadir. Kami hanya bisa memberikan 2 kesempatan ini di hari Kamis dan di hari Senin karena saya yakin di minggu kedua itu sudah banyak yang pulang kampung karena UAS-nya sudah selesai gitu ya, sehingga mungkin akan terjadi lagi hal serupa atau aktivitas serupa itu di semester depan atau yang paling dekat di PK2 Maba, tapi itu pun bukan Anda yang kami sasar, tapi mahasiswa baru generasi berikutnya di Fakultas Ekonomi. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih juga sekali lagi saya sampaikan, saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh iya, Mbak Rara. Oh iya. Iya, saya lupa, harusnya saya serahkan ke MC Mbak Rara, monggo silakan. Pak Ibu, mungkin sebelum kita tutup agenda kita pada siang hari ini, perlu kami informasikan nanti sertifikat kegiatan pada hari ini akan kami kirimkan melalui email yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Mewakili panitia yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua pada siang hari ini. Agenda kita pada siang hari ini dapat kita cukupkan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.